Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan memperlihatkan hasil diskusi kami terkait korelasi antara pengalaman bullying dengan tingkat stres dan kecemasan pada mahasiswa yang beranggotakan saya sendiri, Medina Sandi Aulia, ada Ibra Salman, Beltran Epsan, dan juga Muhammad Ahdan. Next. Dari tema yang kami ambil, terdapat tiga research question. Yang pertama, apakah terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara frekuensi dan intensitas pengalaman bullying dengan tingkat stres akademik dan non-akademik pada mahasiswa? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan tingkat stres dan kecemasan pada mahasiswa korban bullying jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin? Dan yang ketiga, bagaimana pengalaman bullying di masa lalu yang memiliki korelasi dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa saat ini? Selanjutnya ada tujuan yang menjawab research question, yaitu yang pertama menganalisis hubungan yang signifikan antara frekuensi dan intensitas pengalaman bullying dengan tingkat stres akademik dan non-akademik pada mahasiswa. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan tingkat stres dan kecemasan pada mahasiswa korban bullying berdasarkan jenis kelamin. Dan yang ketiga, menganalisis bagaimana pengalaman bullying di masa lalu berkorelasi dengan tingkat kecemasan mahasiswa saat ini. Oke. Lanjut ke latar belakang. Di sini ada bullying adalah tindakan atau perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi korban yang masih terjadi hingga di kalangan perguruan tinggi. Kami mengambil judul ini secara primer yang bertujuan untuk mengetahui pengalaman beberapa orang yang pernah menjadi korban bullying, sehingga kami meyakini bahwa hal tersebut memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap kondisi psikologis mereka. Dari key form atau form yang kita buat, di sini ada distribusi respondennya berdasarkan jenis kelamin, di mana total ada 49 responden. Di sini untuk laki-laki terdapat 25 dan perempuan ada 24 orang. Lalu di sini ada hasil grafik dari frekuensi perasaan tertekan stres terhadap ujian ataupun tugas kuliah. Dan untuk responden rata-rata memilih kadang-kadang sebanyak 44,9%. Ini membuktikan bahwa tidak banyak mahasiswa yang tidak terlalu merasa bullying itu mengganggu ujian maupun tugas kuliah mereka. Oke. Selanjutnya ada rata-rata rasa khawatir berlebihan terkait nilai yang didapatkan. Jadi hasil dari G-form kita itu didapatkan untuk frekuensi kekhawatiran tentang nilai studi, di mana tidak pernah khawatir tentang nilai itu ada di sekitar 12,2%. Untuk jarang khawatir tentang nilai ada di nilai 32,7%, kadang-kadang khawatir tentang nilai itu di 30,6%, sering khawatir tentang nilai 16,3% dan sangat sering khawatir tentang nilai di 8,2%. Mungkin dari hasil ini bisa kita simpulkan lumayan cukup banyak yang aware terhadap rasa kekhawatiran yang berlebih terkait nilai studi mereka. Next. Nah, selanjutnya ada perbedaan tingkat kecemasan berdasarkan jenis kelamin. Nah, dari data responder tersebut, di mana kita dapatkan untuk perempuan dan laki-lakinya, respon terhadap pengalaman bullying ini bisa dilihat juga, di mana ini untuk yang 1 hingga ke 5 itu kayak dari yang tidak pernah hingga paling sering. Nah, dari hasil responder kita banyak didapatkan mereka bukan termasuk korban bullying, tapi ada juga sekitar 8% dari data yang kita dapatkan dia mengalami bullying lah. Jadi untuk tingkat kecemasannya seperti ini. Oke, next. Nah, selanjutnya ada pengaruh bullying terhadap kepercayaan diri individu, di mana tuh pengalaman bullying mempengaruhi kepercayaan diri kita masing-masing. Oke, untuk dari data yang kita dapatkan, di mana 67,3% tidak pernah mengalami bullying dan mayoritas mahasiswa tidak pernah mengalami bullying.
Untuk di yang jarang mengalami bullying ada di sekitar 14,3%, terus kadang-kadang mengalami bullying ada di 12,2%, sering mengalami bullying ada di 4,1%, dan sangat sering mengalami bullying di 2,1%. Bisa dilihat juga untuk dari hasil ini, data ini bisa disimpulkan masih cukup lumayan orang-orang yang masih terkena bullying. Gitu. Next. Nah, selanjutnya ada mengukur tingkat situasi sosial setelah bergabung ke perguruan tinggi, di mana frekuensi menjadi situasi sosial di kampus. Data yang kita dapat 40,8 tidak pernah mengukur tingkat situasi sosialnya terhadap bergabung ke perguruan tingginya. Terus ada di 26,5%. Itu untuk yang jarang, dan 18,4% kadang-kadang, 10,2% di sering, dan 4,1% sangat sering. Next. Kemudian di slide selanjutnya, kami menelusuri pemicunya, yaitu frekuensi pengalaman negatif atau bullying verbal yang terjadi di lingkungan kampus. Hasilnya cukup melegakan, karena 51% atau sebagian besar mahasiswa mengaku tidak pernah mendapatkan komentar negatif secara langsung. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa hampir setengah populasinya, yaitu 49%, pernah mengalami perlakuan negatif mulai dari skala jarang hingga sangat sering. Data ini mengonfirmasi bahwa bibit perundungan masih eksis di lingkungan kita. Terakhir, berdasarkan seluruh data tersebut, kami menarik kesimpulan yang menjawab 3 tujuan penelitian kami. Pertama, mengenai hubungan bullying dan stres. Lingkungan kampus terbukti belum sepenuhnya bebas dari bullying, dan hal ini berkorelasi lurus dengan tingginya tekanan mental, di mana kami mencatat 44,9% mahasiswa merasa tertekan secara akademik. Yang kedua, identifikasi kecemasan. Baik pada responden laki-laki maupun perempuan, gejala kecemasan sosial itu nyata, dibuktikan dengan 14,3% mahasiswa yang memilih menarik diri dari pergaulan kampus seperti yang kita bahas tadi. Ketiga, dampak masa lalu. Analisis kami menegaskan bahwa pengalaman bullying sebelum kuliah memiliki dampak signifikan merusak kepercayaan diri mahasiswa saat ini, bukan semata-mata karena faktor akademik. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.